Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 83 yang terdiri dari Aldi Riansyah, Alif Muhammad Fajar, Andina Ila Aulia, Arham Satir Al-Ijabi, Arlia Eka Maulida, Aufa Mondrata Kireksa, dan Aulia Hanifah akan menyampaikan presentasi dengan tema remaja. Menjadi remaja berkarakter positif di masa pandemi. Remaja adalah suatu masa ketika individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh dengan keadaan yang relatif lebih mandiri. Diteruskan kepada Andina Ilaulia. Silakan. Remaja era tahun 2020 menghadapi masa transisi dari era konvensional menuju digital, komputerisasi, memiliki pola asuh beraneka ragam, memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi informasi melalui jaringan internet, cenderung lebih cepat menangkap cara bermain game daripada gadget. Berisik masalah. Menghadapi tantangan berupa pergaulan bebas, peredaran narkoba, dan perbuatan maksiat lainnya. Kurang berminat untuk mendalami agama Islam. Dilanjut dengan Arham Satir Al-Ijabi. Ya, lanjut tadi siapa? Nanti kelompok 5 siap-siap ya, ngajuin pertanyaan ya. Dilanjutkan dengan siapa? Arham Bu. Arhamnya ada? Arhamnya mana Arham? Arham kayaknya belum datang ya? Belum kayaknya Bu. Belum, kayaknya nggak ada. Yang lain, kelompok 1 yang lain coba. Lanjut saya aja Bu. Ya, nggak apa-apa. Mengapa remaja saat ini cenderung emosional? Menjadi seorang remaja adalah hal yang tidak mudah dan penyakit coronavirus COVID-19 bisa membuatnya semakin sulit. Dengan ditutup sekolah dan dibatalkannya berbagai acara, banyak remaja kehilangan beberapa momen besar di kehidupan mereka dan juga momen keseharian seperti mengobrol dengan teman dan berpartisipasi di kelas. Selain itu, berita duka dari sanak saudara maupun keluarga dekat juga mempengaruhi perkembangan psikologis remaja.
Iya, lanjut. Lanjut ya. Siapa lanjutnya? Kelompok 1. Saya aja deh Bu, Alif Bu. Ya, Alif. Oke. Aktivitas yang baik untuk remaja saat ini. Menghatamkan Al-Quran setiap bulan, menghafalkan Al-Quran, melaksanakan ibadah wajib dan sunnah tepat waktu, mencuci kendaraan sendiri jika punya, membersihkan rumah selain bersih juga mendapatkan pahala karena menyenangkan hati orang tua. Berolahraga setiap hari selama 30 sampai 45 menit. Udah Bu. Ya, lanjutnya masih ada. Isro ya yang presentasi. Itu Isro. Alexander. Nah, itu lanjutnya yang baca siapa? Aldi udah belum Aldi? Aldir. Lanjut Aldi. Ya, Aldir. Solusi menghadapi masa pandemi saat ini, mencari pengalihan untuk kita sendiri seperti mengerjakan PR, menonton film kesukaan, atau membaca novel sebelum tidur, berkomunikasi secara online dengan teman-teman di sekolah, mengikuti aktivitas outdoor seperti karate, mengikuti kursus pelajaran online. Udah Bu, lanjut. Arli lanjut. Mana dia? Ya, baca itu. Dukungan yang dibutuhkan remaja saat ini. Orang tua sering memeriksa atau menanyakan kabar, tidak mengabaikan emosi mereka, membantu mengidentifikasi emosi mereka, harus bisa mendengar atau menjadi teman curhat mereka, beri dukungan dan pujian, berikan anak kebebasan dan kemerdekaan sebagai pribadi, jadikanlah rumah atau tempat nyaman untuk anak dan teman remajanya, banggakan mereka di sosial media. Kehadiran orang tua tidak hanya secara fisik, namun juga secara psikologis hadir dalam hidup anak, terutama di era yang sekarang dengan tekanan yang banyak dan kompetisi yang tinggi untuk sekolah dan lainnya. Ya, lanjutnya mungkin ditutup sama siapa, Alexander lagi atau gimana? Ditutup sama itu Bu, Arham Bu. Arham. Ya. Nanti tinggal nanyain pertanyaan ya, satu buat dari kelompok lain. Dari kelompok 5, Ya, ditutup. Boleh, silakan. Kelompok 1 coba menutup dulu presentasinya. Saya aja Bu. Demikian presentasi ini disampaikan, dapat disimpulkan bahwa remaja muslim merupakan generasi penerus bangsa terbaik. Oleh karena itu, mereka yang harus dididik secara islami dan diperkuat pondasi keimanannya. Terima kasih atas perhatian Ibu Guru dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang lanjut pada kelompok 5 yang tadi diunjuk. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Tadi tentang apa kelompok 1 tadi ya? Tentang remaja ya. Mungkin sambil dibuka, ditampilin presentasinya lagi, dilihat-lihat lagi. Mungkin kalau misalnya kelompok 5 ada pertanyaan, boleh perwakilan atau siapa dari kelompok 5. Silakan dari kelompok 5. Sebenarnya tadi waktu yang emosional remaja saya nggak terlalu dengar sih Bu, karena suaranya Andina rada putus-putus. Jadi boleh bisa ngulang sebentar nggak? Soalnya bingung juga pertanyaannya mau apa, karena tadi nggak terlalu dengar. Oh, Kaila kelompok 5 berarti ya? Iya. Ya, silakan Isro, Alexander. Tadi ditampilkan di bagian apa tadi?
Emosional. Kenapa Emosional. remaja emosional? Kenapa remaja emosional? Mengapa remaja cenderung emosional? Ya, itu tadi. Ya itu, gedein dikit kali. Bisa nggak? Gedein dikit. Nah, tuh. Silakan, Kaila itu dibaca. Mika mati, Bu. Mika. Nah, atau kalau misalnya sambil nunggu lama, pertanyaannya, jadi nanti disiapkannya ditaruh di kolom chat ya. Jadi sambil nanti kita lanjut ke presentasi kelompok selanjutnya. Bagaimana? Ya udah Bu, nggak apa-apa. Nanti Kaila taruh di chat ya. Iya Bu. Kelompok 5 ya. Oke. Baik, alhamdulillah. Nanti kita berlanjut ya. Ini masih terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Nanti juga hasil kelompok 1 sudah dikirim ke ini belum? Di Google Classroom belum? Ibu kayaknya belum download deh itu. Belum. Belum ya? Ya nanti kirim ke Google Classroom atau mungkin bisa di WA ya, dikirim ke Ibu nanti biar Ibu download dulu. Ya, lanjut ke terima kasih ya kepada kelompok 1 yang sudah memberikan presentasinya dan nanti kelompok 5 menyiapkan pertanyaan untuk materi kelompok 1. Sekarang lanjut kita mendengarkan untuk kelompok 2 dan kelompok 4 ya. Dan kelompok 4 menyiapkan pertanyaan ya yang nanti akan disampaikan kepada kelompok 2. Kamu pertanyaannya bisa ditaruhnya di chat dulu deh. Jadi nanti kita di akhir sesi baru nanti jawab-jawab pertanyaan. Sekarang presentasi dulu ya. Kelompok 4 ada berapa orang coba? Mungkin raise hand. Kelompok 4. Ya, Bu. Ada 8, Bu. Ada 8 ya. Di sini ada yang ada masuk semua. Maksudnya ada di sini enggak? Tinggal Goldie doang yang belum masuk, Bu. Oh ya. Kalau kelompok 2 di sini ada Bay Reno, selain Bay Reno ada siapa? Saya Bu Delo. Oh Delo, oke. Bu. Oh Aulia, oke. Baik, silahkan kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 4 dipersiapkan untuk pertanyaan ke kelompok 2 ya. Oke Bu, saya share screen ya. Ya, dibuka langsung. Oke Bu. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, sudah. Oke. Pembukaannya dari Delo Bu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dengan Bay Reno, Aulia Zahwa, Cahaya, Citra, Aska, Bella Claudia, Davandra ingin mempresentasikan ciri-ciri fisik dan psikologis remaja. Oke, lanjut saya Bu. Ya, untuk perubahan fisik remaja ialah perubahan fisik adalah perubahan pada diri seseorang mengenai perubahan jasmani seperti tinggi badan, berat badan yang pasti akan dialami oleh remaja, Bu. Terus untuk perubahan fisik itu ada 2, di mana perubahan fisik ada pada laki-laki, ada juga sama perempuan. Ciri-ciri perubahan fisik laki-laki yang pertama, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. 2, bahu melebar. 3, dada lapang. 4, awal perubahan suara. 5, tumbuh jakun pada leher. 6, tumbuh rambut halus di wajah, kumis, jenggot, ketiak, dada, kemaluan. 7, testis membesar. 8, ejakulasi keluar air mani. 9, otot-otot lengan dan tangan relatif keras dan berotot. Untuk ciri-ciri perubahan fisik perempuan itu pertama, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. 2, pertumbuhan payudara.
3. Tumbuh bulu yang harus dikemaluan, ketiak, kaki, dan tangan. 4. Menstruasi. 5. Pinggang kecil dan ringan. 6. Suara kecil dan ringan. 7. Leher rata, bahu relatif kecil dan melengkung. Mungkin saya lanjut lagi ke Aulia Zahwa Priyadi, Bu. Dan ada juga perubahan psikologis adalah perubahan mengenai rohani atau kejiwaan seseorang seperti tingkah laku, sikap, mental, dan lain sebagainya. Perubahan psikologis pada remaja. 1. Keadaan emosi yang tidak stabil sehingga remaja mudah merasa gembira sekaligus mudah sedih. Keadaan ini menjadikan remaja memiliki emosi yang meledak-ledak. 2. Perasaan menjadi sangat sensitif atau peka. Situasi tertentu dapat menjadikan remaja mudah tersentuh dan tersinggung. 3. Sikap mental agresif ditunjukkan dalam bentuk suka menantang kepada aturan. Keadaan ini muncul karena dalam diri anak mulai merasakan bahwa ia sudah tidak mau lagi disebut sebagai anak kecil dan menganggap dirinya sudah dewasa dan berhak menentukan pilihan dan kemauannya sendiri. 4. Mulai mencari identitas diri. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai perilaku, antara lain A. Senang berkelompok melakukan kegiatan bersama kelompoknya. B. Senang melakukan hal-hal yang menantang, yang cenderung memuaskan perasaan ingin tahu yang begitu luas terhadap suatu hal. Maka sering anak remaja ini melakukan sesuatu yang di luar perhitungan. Senang menarik perhatian orang lain dengan melakukan sesuatu yang menyalahi aturan pada umumnya. 5. Senang menunjukkan diri, banyak berfoto, dan memajang foto-foto pribadi di media sosial, dan sangat memperhatikan penampilan. 6. Mulai tertarik dengan lawan jenis dengan berkembangnya unsur seksual. Lanjut penutupannya ke Dilo lagi, Bu. Ya, Delo. Ya, kami dari kelompok 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4, silahkan sudah disiapkan pertanyaannya? Sudah, Bu. Sudah ya, nanti langsung tulis di kolom chat ya. Baik, Bu. Tulis di kolom chat, nanti kita akan lanjut mendengarkan kelompok 3. Mana nih kelompok 3 nih suaranya nih? Kelompok 3 ada berapa orang? Oh ya, udah ya. Kemudian nanti kelompok 3 presentasi, oke, kelompok 3 presentasi, kelompok 1 ya. Kelompok 1 siap-siap ya untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Oke, kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1, kelompok 3 sudah siap? Bentar, Bu, tadi ada pertanyaan dari ini, Bu, dari Vida Ya. Mutia, Bu. Nanti kita jawabnya di akhir aja ya, biar ini di akhir-akhir. Nah, semuanya digabungin aja. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Pembukaannya dibuka oleh Faiz Zaki. Silakan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 kelas 83 berjumlah 8 orang dengan ketuanya Farah, anggota Fairuz Zaki, Desti, Fazrikal, Ezar, Fahri, Faiza, Farel. Tema kami berjudul perkembangan remaja, apa dan bagaimana Tugas perkembangan remaja. apa dan bagaimana tugas perkembangan remaja selanjutnya akan dipresentasikan oleh Farah dan Desti. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Untuk semuanya yang lain, tolong mic-nya di-mute dulu, takutnya suaraku nggak kedengaran. Terima kasih. Oke, kita masuk ke presentasinya tentang apa dan bagaimana tugas perkembangan remaja. Apa itu tugas perkembangan remaja? Tugas perkembangan remaja adalah tugas-tugas yang harus dilakukan individu pada fase remaja yang apabila berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan ke tugas perkembangan selanjutnya. Kira-kira apa aja sih tugas perkembangan remaja? Langsung aja kita masuk ke presentasinya. Yang pertama, menerima fisik diri sendiri. Menerima fisik diri sendiri adalah menerima fisik yang kita miliki beserta keragaman kualitasnya, seperti warna kulit, bentuk tubuh, dan bentuk wajah. Contoh menerima fisik diri sendiri adalah tidak merasa insecure dan bersyukur dengan fisik yang kita miliki. Lanjut, yang kedua, menerima dirinya sendiri. Menerima diri atau self-acceptance adalah penerimaan seseorang atas semua hal yang telah melekat dan menjadi atribut dirinya, baik sisi positif
maupun sisi negatifnya. Lanjut, yang ketiga, mencapai kebahagiaan emosional. Mencapai kebahagiaan emosional adalah salah satu aspek perkembangan yang berkaitan dengan perubahan hubungan remaja dengan orang tua secara emosional. Contoh, kebahagiaan emosional adalah dapat mengontrol emosinya sendiri dan tidak tergantung kebutuhan emosi pada orang lain dan dapat membuat keputusan sendiri secara mandiri. Lanjut, yang keempat, mengembangkan keterampilan komunikasi. Komunikasi itu penting, dapat diartikan sebagai proses interaksi atau menciptakan atau mengurai makna. Komunikasi juga sangat dibutuhkan saat bergaul dengan teman sebaya maupun orang lain. Cara mengembangkan keterampilan komunikasi adalah bertukar pendapat dengan teman atau orang lain dan menjadi pendengar yang baik dan pahami dengan siapa kamu berbicara. Jadi kayak bedain kalian bicara sama teman atau sama orang tua atau sama guru. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Desti. Yang nomor 5, memahami dan mampu bertingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan dan kita harus dapat memilih mana tingkah laku yang patut dilakukan dan mana yang tidak. Next, nomor 6, memperkuat self-control atau kemampuan mengendalikan diri. Seseorang perlu memiliki self-control karena self-control merupakan salah satu aspek yang harus kita miliki untuk menghadapi dunia godaan atau harus negatif dan rintangan kehidupan. Tujuan utama self-control yaitu memperoleh keberhasilan, kemajuan, dan kebahagiaan. Next, nomor 7, menemukan jati diri. Jati diri adalah suatu hal yang ada di dalam diri kita, dengan meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadiannya. Jadi, jati diri itu adalah segala hal tentang diri Anda. Cara menemukan jati diri. Yang pertama, cari hal apa yang kamu sukai dan tidak kamu sukai. Kedua, cari apa yang penting buat kamu. Dan yang ketiga, apa yang membuat kamu bangga pada diri sendiri. Next, nomor 8. Mampu meninggalkan reaksi dan sikap kekanak-kanakan. Remaja bukan lagi seorang anak. Kalau remaja berperilaku seperti anak-anak, ia harus belajar untuk bertindak sesuai dengan umumnya. Karena jika kalian masih berperilaku atau bersikap seperti anak kecil, akan membuat orang di sekitar Anda merasa tidak nyaman dan kesal. Thank you. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3, tepuk tangan. Oke, plok. Oke, sana gitu ya. Nah, kelompok 1 siap-siap sudah menyiapkan pertanyaan? Kelompok 1. Halo, kelompok 1. Tadi kelompok 1 siap. Alexander ya? Alexander, Audina, apa Andina tadi? Kelompok 1. Ya. Sudah menyiapkan pertanyaan? Aldir, Arham, sudah menyiapkan pertanyaan belum? Oh ya, kelompok 1 atau gini, tadi yang presentasi tadi kan kelompok 1, 2, dan 3 ya. Coba silakan kelompok 1, 2, dan 3. Tadi presentasinya atau PPT-nya tadi dikirim di via grup ya. Jadi nanti biar sambil kelompok 1 sambil baca-baca, terus nanti dia ngajuin pertanyaan di sini. Oke? Ya. Nanti kelompok 1 dibaca di presentasi kelompok 3 ya. Ada di grup. Nanti masing-masing kirim ya di grup ya. Kelompok 1 kirim di grup, kelompok 2 juga dan kelompok 3. Iya, Bu. Oke, Bu. Ya, kelompok 1 siap-siap untuk bertanya ya, nanti dilihat dari PPT-nya. Oke, kita lanjut ke kelompok 4. Mana nih suaranya nih, kelompok 4? Saya, Bu. Ya, Vida, oke, 2. Oh, ada Gina, oke. Nanti kelompok 4 berpresentasi, ya, menyampaikan presentasi. Kelompok, yang belum kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang menyiapkan pertanyaannya. Oke, kelompok 2 siap-siap ya, yang menyiapkan pertanyaan ya.
Iya, Bu. Nanti Iya, Bu. sambil presentasi di depan, mungkin kelompok 4 bisa ada yang mengirimkan juga di grup ya, supaya sambil dibaca-baca juga. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Sebelum dimulai presentasinya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Fazle Rabani Firmansyah, Fida Mutirahman, Gina Firialia, Godi Ali Asmara Al-Ghifari, Anifa Mahera, Irma Kuswatun, Idina Kurota, Ismi Alifah, dan saya juga ingin memberitahukan susunan materinya, yaitu pengertian tanggung jawab, makna tanggung jawab, manfaat tanggung jawab, dan ciri tanggung jawab, jenis-jenis tanggung jawab, dan contoh-contoh tanggung jawab. Dilanjut dengan Idina. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab bisa menjadi perwujudan kesadaran dan kewajiban bagi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Dilanjut dengan Hanifah. Makna dari rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab. Manusia bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya. Ia menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Dilanjutkan oleh Ismi. Apa saja sih manfaat dari tanggung jawab? Yang pertama, menumbuhkan rasa disiplin, mampu berbuat adil dan mencoba untuk adil, dapat dipercayai orang lain, baik dalam sisi pekerjaan ataupun yang lain. Kesuksesan cepat diraih, memperoleh kebahagiaan. Dan ada pula ciri-ciri dari tanggung jawab. Berani meminta maaf sekaligus menanggung beban atas kesalahan yang sama. Melakukan apa yang sudah diucapkan, menjelaskan apa yang dilakukan, sehingga pribadi manusia memiliki tujuan dan memiliki jiwa melayani sepenuh hati. Dilanjut oleh Gina. Jenis-jenis tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Dilanjut dengan Irma. Ya, lanjut siapa? Contoh sikap tanggung jawab. Tanggung jawab kepada diri sendiri, menjaga keamanan diri, tanggung jawab kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, mematuhi nasihat orang tua, tanggung jawab kepada Tuhan, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, tanggung jawab kepada masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, mencintai tanah air. Dilanjutkan Godi. Ini adalah hasil-hasil diskusi kami. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pok ya. Nah, baik, terima kasih kepada kelompok 4. Kelompok 2 menyiapkan pertanyaannya ya. Sudah membuat pertanyaan. Tadi kelompok 4 mungkin kalau belum ngirim PPT-nya kirim di grup ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi nanti temannya yang kelompok 2 menyiapkan pertanyaan. Sudah siap? Sudah menyiapkan? Kalau sudah menyiapkan bisa ditulis di kolom chat ya. Nanti di akhir kita akan menjawab pertanyaan. Oke. Baik, selanjutnya kelompok 5. Mana kelompok 5? Saya yang share screen. Ya. Saya, Bu. Oke, banyak ya. Zen, oke. Sip. Ya, lanjut kelompok 5, silakan. Oke, pembukaan saya yang mulai. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Tema yang akan kami bahas adalah contoh atau tokoh remaja yang bertanggung jawab. Kelompok kami terdiri dari Jilan
Jilan Haniyah Yasmin S, Karin Nabila Ramadhani, Kaila Ramadhani S, Keisha Alia Nurrahma, Keisha Amelia Putra, Zain Muhammad Al-Hadi. Kelompok kami ada 6 orang. Sekian, saya pindah ke Kaila. Jilan. Kelompok 3 siap-siap pertanyaan ya. Kajian atau jilan? Moral responsibility. Tapi kalian tahu siapa artinya? Sebentar share screen-nya. Kelompok 3 yang menyiapkan ya untuk pertanyaan kelompok 5 ya. Sebentar ya Bu, saya gemeteran. Sebentar Bu, saya gemeteran. Udah sebentar Bu. Iya. Santai aja Kaila. Saya gemeteran soalnya kemarin saya belum bikin PPT-nya. Saya kira kan bisa pakai Word, terus saya bikin PPT-nya tadi malam, makanya panik. Oh, iya. Ayo Jilan. Pakai Word juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman kalau PPT lebih enak ya. Kemarin saya udah nyoba Bu pakai Word tapi nggak bisa. Makanya kata mama saya bisanya pakai PPT, jadi saya buru-buru bikin PPT-nya. Oke. Baik, silakan nih dipresentasikan kelompok 5. Ya udah, karena kayaknya yang ngejelasin hilang. Jadi saya aja yang ngejelasin. Jadi hari ini saya bakal menjelaskan tentang contoh dari remaja yang bertanggung jawab. Tapi sebelum kita ke contoh dari remaja yang bertanggung jawab, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab. Apa sih yang dimaksud dengan bertanggung jawab? Semua orang tuh pasti punya tanggung jawab, atau dalam bahasa Inggrisnya moral responsibility. Tapi kalian tahu nggak sih apa artinya bertanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu mulai dari jawaban hingga akibat. Apa aja sih contoh bertanggung jawab? Ada banyak contoh dari bertanggung jawab. Kali ini kita bakal nunjukin 5 aja, karena kebanyakan kalau semuanya. Jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama, menunda. Sifat suka menunda ini harus benar-benar dihilangkan, terutama bagi seorang remaja. Karena akibat dari sifat suka menunda ini benar-benar buruk banget. Jika seseorang suka menunda, hasil dari pekerjaan atau tugas yang diberikan tidak akan sebagus ketika mereka mengerjakan tugas atau pekerjaan ini tanpa menunda. Akibatnya di akhir nilainya. Slide-nya belum dipindah. Saya udah Bu di menunda ini. Oh udah ya? Enggak, maksudnya dari yang share screen belum tuh. Di share screen-nya coba. Coba sebentar ya. Belum berpindah, coba. Ya, sebentar ya. Nah, diklik ya. Oke. Saya lanjut ya. Jadi akibat dari kita suka menunda itu di akhirnya adalah kita mendapatkan nilai yang kurang bagus. Jadi kita tuh mengerjakannya bakal buru-buru banget, jadinya hasilnya kita nggak bakal sebagus kalau kita mengerjakannya dari beberapa hari sebelumnya atau mungkin beberapa minggu sebelumnya. Dan pengaruh dari menunda itu juga kepada kesehatan mental kita. Yang terpengaruh adalah kita itu jadi bisa stres berat ataupun stres ringan. Kenapa sih bisa kayak gitu? Itu karena kita itu terlalu banyak menumpuk tugas atau pekerjaan, sehingga waktu kita untuk mengerjakannya itu numpuk dan langsung berdempetan. Sedangkan waktu kita buat
kirimnya itu kayak udah tinggal sehari lagi atau mungkin tinggal sejam lagi gitu loh. Jadi menumpuk tugas itu nggak bagus. Jadi langsung aja kita ke yang kedua. Yang kedua adalah belajar. Mungkin banyak yang bertanya kayak, loh kok belajar ini termasuk ke dalam tanggung jawab, bukannya belajar ini adalah kewajiban. Iya, belajar ini adalah kewajiban. Tapi kenapa kok dimasukin ke bertanggung jawab? Karena kita bertanggung jawab melakukan kewajiban kita sebagai pelajar. Karena kebanyakan remaja itu adalah seorang pelajar. Nah, kita itu kalau misalkan bosen nih, belajar pakai buku terus, jangan salah, kita itu bisa belajar dari pengalaman loh. Selain dari pengalaman, kita juga bisa belajar dari sosial mungkin ya, lingkungan sosial. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain melalui video atau mungkin kasus-kasus di internet, berita-berita, dan mungkin blog-blog di Google juga bisa kalau kita baca. Dan bahkan kalau kita baca novel nih, kita bisa nih tahu kalau misalkan di novel itu tuh punya pelajaran hidupnya tersendiri. Jadi kita bisa belajar nggak hanya dari buku, tapi juga bisa dari sosial dan pengalaman, mau orang lain ataupun pengalaman kita. Lanjut yang ketiga, jujur. Ini udah pasti udah banyak yang tahu lah ya. Tapi kalian penasaran gak sih gimana orang yang bisa dikatakan jujur? Nah, orang yang dapat dikatakan jujur itu apabila apa yang dia katakan dengan kejadiannya itu sama persis. Nggak ada yang dilebih-lebihkan untuk membuat drama dan tidak dikurang-kurangi agar orang salah paham. Nah, jujur itu kenapa dibutuhkan banget dalam diri seorang remaja? Karena jujur itu tidak hanya dengan membangun kepribadian, jujur itu juga bisa membangun sikap dan juga pengaruhnya itu ada di masa depan. Nah, kayak gimana sih pengaruh di masa depan? Pengaruh di masa depan itu bisa aja kayak kita nih dicap sebagai orang yang suka berbohong. Nah, jadinya orang-orang nih bakal ragu kalau misalkan kayak, aduh aku bisa nggak ya percaya dia nih dikenal sebagai orang pembohong loh, aku jadi bingung nih gitu, mau mempekerjakan dia atau enggak. Nah, dan lain sebagainya. Nah, apa sih akibat dari orang yang sudah terbiasa berbohong? Nah, orang yang sudah terbiasa berbohong, dia biasanya akan mengulangi kebohongan terus-menerus untuk menutupi kebohongan dia sebelum-sebelumnya. Dan kebohongan ini juga bisa bikin hati kita nggak tenang, kepercayaan orang hilang, kan pasti udah pada tahu dong, orang kalau udah dibikin kecewa, susah nih buat dibikin percaya lagi, ya kan? Nah, dan masih banyak lagi, jadi lebih baik kita jujur aja ya guys. Selanjutnya, ini yang terakhir ya, yang kelima, meminta maaf dan berterima kasih. Meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan adalah hal yang harus dicontoh. Mengapa demikian? Karena merasa bersalah atas perbuatan buruk merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam lingkungan sosial. Seperti contohnya, misalkan kita secara tidak sadar telah melukai hati seseorang. Seseorang itu bisa saja dendam kepada kita. Nah, bisa saja ketika kita tidak tahu apa-apa nih, misalkan tahu-tahu kok dia jadi kayak gini ya, kok dia memperlakukan saya tidak sebagus teman-teman yang lainnya, tidak sebaik teman-teman yang lainnya. Dan jadinya kita nggak tenang ya kan. Jadi lebih baik meminta maaf maupun kalian ngerasa kayak kalian nggak salah nih, tapi dia tuh kayak bilang kalian salah, ya udahlah nggak apa-apa, minta maaf aja. Karena apa? Daripada kalian bertengkar dan membuat dendam satu sama lain. Dan kenapa sih kita harus berterima kasih? Berterima kasih itu merupakan kunci kehidupan. Kenapa sih kok bisa berterima kasih disebutkan sebagai kunci kehidupan? Karena bisa saja jika kita lupa berterima kasih atau jarang berterima kasih kepada orang lain ketika sudah dibantu, kita bisa dicap sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Dan terlebih, hanya dengan kita mengucapkan terima kasih, kita semua
atau orang lain itu terkadang bisa merasa sangat dihargai, baik usaha, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Dan tadi adalah penutup dari presentase kelompok 5. Nah, jadi dari contoh-contoh yang udah aku sebutin tadi, apa kamu sudah termasuk ke dalam remaja yang bertanggung jawab? Dari contoh di atas, mana nih yang sudah kamu contoh dan tiru di kehidupan sehari-hari? Yuk mulai dari sekarang, kita tanam rasa tanggung jawab sebagai remaja, agar dunia memiliki lebih banyak remaja yang bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Kaila. Yang kelompok lain, kelompok 5 cuma Kaila aja. Ada yang lain? Zen belum penutupan, Bu, sebentar. Oh ya. Ya, Oke. Zen. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5. Kelompok 3 sudah menyiapkan pertanyaan untuk kelompok 5? Sudah ya? Oke, sekarang kita pada sesi kedua nih. Sesi kedua kita akan mendengarkan jawaban pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban dari kelompok-kelompok ya. Ibu mungkin bacakan dulu dari kelompok tadi pertanyaan untuk kelompok 1 nih. Kelompok 1 tadi pertanyaan dari kelompok 5 ya. Mengapa kita harus memahami pengertian remaja dan apa manfaatnya ya? Mungkin silahkan kelompok 5 kelompok 1 yang menjawab. Mengapa kita harus memahami pengertian remaja dan apa sih manfaatnya? Saya yang jawab, Bu. Oke. Mengapa kita harus memahami pengertian remaja? Karena pengertian remaja merupakan masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami. Sebagai persiapan memasuki masa dewasa, perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan psikosis. Psikososial. Ya. Dan untuk manfaatnya, untuk mengetahui perkembangan psikologi pada remaja. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 5, gimana, ada tanggapan atau sudah ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas? Sudah Kelompok 5? jelas, Bu. Alhamdulillah. Lega ya kelompok 1 ya, udah dijawab pertanyaannya. Sekarang kelompok pertanyaan untuk kelompok 2. Mana ya? Oh ini ya, tadi ya, dari kelompok 4 tadi ya. Apa yang dimaksud dengan perubahan psikologis pada remaja? Apa Saya, sih Bu, bisa jawab, Bu. Oke. Perubahan psikologis adalah perubahan mengenai rohani atau kejiwaan seseorang seperti tingkah laku, sikap, mental, dan lain sebagainya, Bu. Kalau perasaan kira-kira psikologis juga nggak? Psikologi juga, Bu. Ya, tadi perubahan apa tadi? Coba diulangi nanti biar teman-temannya dengar juga yang belum menyimak. Perubahannya ya bisa perubahan tingkah laku, sikap, mental, dan lain sebagainya, Bu. Perasaan juga bisa berubah-berubah. Terima kasih kelompok 2 sudah menjawab pertanyaan. Kelompok 4, apakah sudah cukup puas dengan pertanyaan atau dengan jawaban dari kelompok 2? Kelompok 4 mana nih? Sudah. Alhamdulillah. Kelompok 2 lega ya. Kita lanjut ke pertanyaan kelompok 1 tadi ya. Pertanyaan kelompok 1 untuk kelompok 3. Mengapa kemandirian emosional menjadi satu aspek perkembangan yang berkaitan dengan perubahan hubungan remaja dengan orang tua? Wah, agak berat nih pertanyaannya nih, tapi bagus nih pertanyaannya. Mengapa kemandirian emosional menjadi satu aspek perkembangan yang berkaitan dengan perubahan remaja dengan orang tua? Kira-kira apa nih? Kelompok 3 yang menjawab. Ya, Bu, Silahkan Aisyah. Nge-freeze ya? Aisyah ya?
Masih nge-freeze ya Aisyah? Parah. Ya, kita tunggu dari kelompok 3. Kelompok yang lain, kelompok 3 yang lain ada yang bisa membantu menjawab? Kita masih menunggu Farah. Aisyah, ini nge-freeze ya Aisyahnya ya? Belum ya, belum nyampe ya Aisyah ya. Kelompok 3 yang lain, atau kalau misalnya sambil nunggu Aisyah, kita Ibu-ibu ke-mute. ya, pertanyaan untuk kelompok, pertanyaan dari kelompok 3 deh untuk kelompok 5 ya. Pertanyaannya, mengapa meminta maaf termasuk tanggung jawab remaja? Ya, pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 5. Silakan kelompok 5 menjawab dulu. Jadi sebenarnya meminta maaf itu bukan cuman tanggung jawab dari seorang remaja, tapi tanggung jawab semua orang. Tapi karena kita di sini bahasa remaja dan terkadang remaja memang suka banyak melakukan kesalahan yang entah itu disadari atau tidak disadari. Jadi meminta maaf ini termasuk tanggung jawab kita semua. Sekian. Terima kasih kelompok 5. Kelompok tadi yang bertanya kelompok berapa tadi ya? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah jelas ya. Baik. Ini Farah sudah ya kelompok 3 sudah ya. Tadi Farah yang tanya. Tadi Kayla udah jawab nih. Sudah ya. Baik, sekarang lanjut Farah tadi nge-freeze ya. Iya Bu, maaf. Oh iya tiba-tiba mati. Ya, nggak apa-apa. Ya, langsung. Belum dijawab ya? Ya, tadi belum dijawab. Iya. Nah, tadi juga pertanyaannya kenapa sih kayak ya pokoknya itu. Nah, karena pas kita kecil itu kan kita bener-bener diatur sama orang tua ya. Kayak misalnya kayak hari ini tuh ngapain, misalnya hari ini kamu abis ini kamu mandi, sana udah sore gitu, atau kayak abis ini belajar gitu. Nah, pas di remaja ini kan nggak mungkin dong kita sih sama orang tua. Nah, kita tuh di sini tugas kita tuh kayak mengambil keputusan sendiri. Jadi kita mulai belajar untuk mengambil keputusan sendiri karena kita udah nggak mungkin lah pas nanti berdewasa tetap sama orang tua gitu. Ya, udah tahu. Panik. Oke, terima kasih Farah Aisyah. Tadi pertanyaannya dari kelompok berapa tadi? 1 ya? Iya. Kelompok 1 yang bertanya, apa sudah jelas atau bagaimana? Sudah Bu. Sudah jelas ya. Baik, alhamdulillah ya, walaupun waktunya kita juga nggak banyak banget, tapi alhamdulillah nih Ibu lihat ya, Ibu sangat senang sekali dan apresiasi sekali dengan kelas 83 ya. Dari hasil presentasinya PPT itu bagus banget ya, malah justru lebih bagus kayaknya daripada Ibu yang bikin. Kayaknya bagus-bagus, dan juga hasil presentasinya juga bagus ya. Dan Ibu ngelihat potensi kalian luar biasa ya, pada bagus ya untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, silakan sekarang ada yang mau berbicara, misalnya apa yang bisa kamu dapatkan dari materi yang tadi tuh dari kelompok 1 tentang remaja, tentang kemudian penjelasannya, apa yang bisa kamu dapatkan untuk diri kamu sendiri? Apa sih yang sudah kamu istilahnya insight-nya tuh, pesan yang kamu dapatkan dari materi ini? Silahkan. Pengertian remaja juga saya jadi tahu Bu apa aja Bu. Pengertian remaja jadi tahu ya. Iya, jadi dari para ahli juga yang dari kelompok 1 itu kan. Pede apa kali? Para ahli. Oke, Mbak Reno. Silakan, ada yang lain lagi? Bagus nih, Mbak Reno. Jadi tahu ya tentang pengertian remaja. Ada yang mau berbicara lagi? Apa yang bisa kamu tangkap nih? Kesan apa? Atau misalnya
insight ya, istilahnya pemahaman yang baru apa gitu loh, yang kamu dapatkan dari materi tadi, dari kelima materi tadi. Silakan. Dapat apa ya banyak, jadi tahu gitu hal-hal yang bagus buat remaja, yang buat hal-hal bagus yang buat dapat pengetahuan baru hal-hal dan nambah bagus yang bisa wawasan, dilakukan Bu. remaja gitu, misalkan ada waktu Oh, senggang dapat. kayak tadi baca Al-Quran, hafal Al-Quran gitu. Ya, dapat Ya, dapat pengetahuan ya. baru. Tadi Delo bilang pengetahuan baru ya, dan pengalaman baru. Iya, dan intinya nambah itu. wawasan. Ada lagi? Wawasan tambahan tadi dari Zen. Ada lagi? Kita juga jadi tahu informasi-informasi umum tentang remaja dan lain-lain. Ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira menurut kamu dengan belajar seperti ini, kira-kira kamu lebih jadi eksplornya jadi ini nggak lebih banyak nggak atau bagaimana? Iya. Lumayan. Ya, cuma Lebih ini apa sih kalau misalnya Bu Sinta kasih materi di GCR kan disuruh baca. Kalau ini kan nggak dibaca, cuma dengerin doang, jadi lebih enak. Lebih enak ya. Iya. Tadi Zen mau jawab, mau ini nih, mau ngasih pendapat apa Zen? enggak saya. Oh enggak. Kirain mau ngasih. Iya, jadi lebih enak gini ya Farah ya. Nah, kira-kira nih tadi kan sudah ya, dan tentang untuk masalah materi ya, jadi semua jadi paham tentang remaja. Padahal selama ini kan kamu sendiri udah kelas 2 ya, harusnya kan sebagai remaja. Jadi baru oh ternyata saya tuh begini gitu. Oh ternyata kenapa perasaan saya begini? Oh karena ini gitu kan, jadi tahu kan? Ya kan? Oh pantesan aja orang tuh begini, kita begini. Nah, jadi ketika misalnya ada materi ini kan jadi oh iya jadi oh gitu kali ya. Jadi Nah, itu ya persatu. Nah, sekarang Ibu pengen tanya nih, kira-kira dari metode seperti ini dengan kelompok ini, ada nggak yang bisa kamu dapatkan atau misalnya ada nggak manfaat bagi diri kamu? Misalnya awalnya kamu tidak mudah untuk berbicara, terus ketika begini tuh jadi membantu atau bagaimana kira-kira? Saya jadi lebih ekstra, Bu. Saya ada alasan buat bergadang, bikin PPT. Oh gitu. Oh Kaira jadi ini ya, istilahnya gini ya, jadi lebih itu ya, lebih bermakna ya begadangnya ya. Iya. Yang mungkin begadangnya gaje ya kan, tadinya begadangnya gaje cuman baca-baca chat gitu, tapi sekarang begadangnya buat bikin PPT ya. Iya, deg-degan. Oke, yang lain. Kali pas presentasi. Gimana Farah? Nggak kenapa-napa, cuman panik aja Bu pas presentasi. Pas tadi jawab pertanyaan, tiba-tiba wifi-nya mati, kayak wah. Udah Farah ini ya, panik ya. Iya. Besok kayak ngerasa ternyata presentasi susah juga ya. Kalian aku cuman ngejawab materi, tapi ternyata aku gemeteran. Pengalaman presentasi. Ya, Zen gimana Zen? Gemeteran banget Bu pas presentasi, sampai kagak bisa ngomong, mau nangis saya Bu. Ya, pengalaman pertama ya. Zen gimana Zen? Karena presentasi ini kita jadi mendapat pengalaman membuat presentasi kerjasama. Saya diem aja sih. Terus, ya, jadi mudah-mudahan pengalamannya dapat ya, kerjasamanya. Mungkin harus nerima teman yang nggak respon, yang no lab gitu ya. Terus harus ngerjain sendiri. Banyak Bu, banyak. Ada 2 orang Bu. Ada 2 orang. Ada banyak. Udah gitu saya bikin PPT sendiri, ngetik sendiri, ngedit sendiri. Ya nggak apa-apa. Jadi untuk saat ini justru ketika kita aktif, justru malah kita mendapatkan tambahan wawasan baru, pengetahuan baru. Karena untuk pembelajaran abad 21 ini memang itu tadi, orang-orang yang nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, nggak bisa mengikuti tadi, itu akan ketinggalan. Nah, kamu udah keren banget ini di sini ya, udah keren banget dan udah luar biasa ya, hebat. Ibu lihat sih, ya pokoknya applause lah, kayak
jempolnya tuh ada 5 deh kalau mau ini ya. Jadi udah luar biasa banget, dari hasil presentasinya bagus, kemudian PPT-nya juga bagus, dan kerjasama juga udah bagus. Dan mudah-mudahan ya keterampilan ini nanti kalian bisa mengembangkan lebih lagi gitu, bisa membuat lebih yang baik, jadi lebih baik lagi, dan juga kalian juga bisa paham ya, tadi kayak Farah Aisyah tadi ya, ternyata presentasi itu susah ya, belum lagi presentasinya, ngomongnya gitu ya, lain-lain, belum lagi kalau sinyalnya nge-lag gitu ya, waduh panik tuh ya. Ya kayak gitu. Rasanya udah mau nangis aja. Iya, mau nangis aja ya. Baik deh, alhamdulillah kita sudah jam 11.35. Baik, terus nanti oh ya, untuk tadi pertanyaan angket yang ada di grup, itu tadi udah diisi belum sebelumnya? Udah. Sudah. Udah, Bu, udah. Oke, yang di pertanyaan yang di GCR sudah belum? Sudah. Udah juga, Bu. GCR. Ada pertanyaan di GCR, Ada. kamu tinggal milih-milih aja ya tidak. Nanti setelah ini, yang pertanyaan. Nah, setelah ini nanti Ibu akan kasih lagi angket. Setelah melakukan ini, Ibu akan kasih angket lagi ya sebelumnya ya. Kemudian apalagi ya? Oh ya, presentasi PPT-nya udah dikirim semua di grup ya. Jadi yang lain, ya. Jadi nanti untuk kelompok 1, jadi dapat 4-5 PPT itu. Jadi masing-masing kelompok